Silakan Kristen mulai dari kompetensi dasar 4.11. Nge-lag, Pak. Oh, nge-lag. Komputernya. Oke, siapa yang nggak nge-lag siapa? Jocelyn bisa nggak? Iya, Pak. Ya, dibaca dari kompetensi dasar. Silakan. Kompetensi dasar 4.11 menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. LPS 1. Getaran. A. Pengantar. Getaran dapat didefinisikan sebagai gerakan bolak-balik yang melalui satu titik tetap. Contoh gerakan misalnya gerakan bandul ayunan yang berayun ke kanan dan ke kiri melalui titik kesetimbangan. Satu ayunan atau satu getaran adalah gerakan bandul dari satu titik awal berayun dan kembali ke titik awal lagi. Waktu yang diperlukan untuk berayun satu kali disebut periode T atau waktu getar. Sedangkan banyaknya ayunan tiap detik disebut frekuensi F atau bilangan getar. B. Tujuan: menganalisis konsep getaran, menentukan periode, amplitude, jumlah getaran yang terjadi. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. C. Alat dan bahan: statif, beban atau bandul, benang sepanjang 1 meter, stopwatch. D. Percobaan: ukur panjang tali 1 meter, ikatkan bandul pada statif. Timpangkan bandul dan lepaskan hingga berayun bebas. Ukur waktu dengan stopwatch untuk 10 ayunan. Hitung waktu untuk 1 kali ayunan. Ulangi kegiatan 2-4 sebanyak 3 kali sesuai data isian tabel. Dengan menggunakan rumus perioda, hitunglah percepatan gravitasi setempat. P sama dengan 3,14. Ya, lengkapilah. Lengkapilah data pada tabel di bawah ini. Nomor 1. Apa? Analisis saja. Silakan. Analisis. Apa yang dimaksud dengan getaran, amplitude, periode, frekuensi, titik seimbang? Berikan penjelasanmu mengenai satu getaran penuh. Kemudian nomor 3. Berikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan getaran. Pada percobaan getaran, mengapa panjang tali mempengaruhi besar periode dan frekuensi getaran? Jelaskan. Ya, pertanyaan. F. Pertanyaan. Tentukan besarnya periode dan frekuensi jika terjadi. A. 10 getaran per detik. B. 600 getaran per menit. 2. Tuliskan hubungan antara periode dan frekuensi. Ya, oke. Terima kasih ya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan melakukan kegiatan sebetulnya ya. Karena kalau kamu belajar itu tentu harus melihat kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar itu berarti KD singkatannya. Nah, di sini kamu harus apa tadi? Menyajikan ya. Menyajikan hasil percobaan. Nanti kalau percobaannya sudah kamu sajikan, tentu kamu harus dokumentasikan ya. Nanti ya. Dokumentasi itu difoto ya. Kemudian videokan bisa ya. Soalnya kan nanti dari video kalau perlu bisa juga kamu dilanjutkan dengan capture ya, diambil. Nah, nanti laporannya itu kamu bisa masukkan di sini ya, ditambahkan boleh ya. Kalau pengen bagus laporan. Walaupun percobaan kamu yang ini aja hari ini. Coba yang ada di kelas ya, tolong dibaca bagian 3 ini, kelihatan nggak coba? Ya, yang ada di kelas ya, yang di rumah mendengarkan. Silakan, nomor 3, 1, 2, 3. Sudah kelihatan? Ya, silakan dibaca. 1, 2, 3. Berikanlah contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan getaran. Ayo, kita mulai dulu dari sini ya. Ada Gracelyn, ada Gwen,
Gwen, ada Jason, ada Kenneth, betul? Nah, ada Kai, betul kan? Ada Theodore, ya, ada Ray ya. Silakan, contohnya apa? HP. Gimana ceritanya Gwen HP? Nah, Gwen bagus sekali tuh kalau dapat notif, kalau ada yang masuk, HP-nya getar kan? Kan ada ya? Itu nama fungsi getar gitu ya. Nah, bagus sekali itu ya. Jadi bisa dijawab di sini. Silakan anak-anak semua yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah ini boleh ditulis. Contoh dalam kehidupan sehari yang menunjukkan getaran. HP yang bergetar ya, dicatat saja lah, nggak apa-apa. Selesaikan laporan kita ya. HP itu handphone maksudnya ya. HP yang bergetar ya kan, saat apa? Saat, ya terserah kamu lah. Saat menerima notifikasi kali ya, saat terima pesan ya dari medsos. Tapi saya biasanya dimatikan Pak Adi. Kalau enggak, aduh, masa tiap-tiap kali masuk bergetar ya Pak Adi. Tapi buat yang penting ya, yang penting harus digetarkan. Misalnya dapat pesan dari ini misalnya tentang progress info ya. Progress info tentang saudara atau ada keluarga yang sakit kan harus cepetnya. Ini kalau ada perkembangan apa? Nah, dia getar jadi kita langsung bisa baca. Oke, ada lagi yang mau sampaikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Gwen sudah ya, Gwen. Oke, Gwen, bagus sekali kamu. Jason mau coba? Ya. Bel. Ya, bel apa tuh, Jason? Oh, bel sekolah ya, boleh. Bel sekolah. Banyak sekali nih, berikan contoh-contohnya. Oke, kita coba beralih ke Gracelyn ya. Gracelyn apa? Gitar ya, gitar. Oke, gitar yang bergetar ya pada saat dipetik. Boleh. Silakan. Kemudian siapa ini? Kenneth? Mesin motor. Ya, betul sekali. Jadi dari mesin motor itu di dalamnya kan ada ini ya, ada piston namanya, silinder itu ya. Dia bergerak maju mundur. Nah, ini ada yang angkat tangan ini, Brandon. Kenapa Brandon? Drum dipukul, Pak. Oh, drum. Betul sekali ya. Jadi di situ ada membran ya di permukaan drum. Betul. Wah, banyak sekali nih ya. Coba ini Ray, silakan. Apa Ray? Oke, sambil Ray memikirkan sesuatu ya. Nggak apa-apa, orang perlu berpikir ya. Oh, kita lagi berpikir. Ya. Ya, Theodore kenapa? Ya, pokoknya yang bergetar. Oke. Ini siapa tadi? Tunya ya, Tunya kayak Aditya ya. Ini panggilannya apa nih? Kai apa Kai? Contohnya. Hah? Apa tadi? Sorry Kai, bisa diulang? Theodore, kedengeran nggak? Apa Kai contohnya tadi kan? Apa? Entah. Oh, tidak tahu maksudnya? Oh, tidak tahu. Tidak tahu tuh entah berarti ya. Oh, entahlah. Ya betul juga. Betul itu. Ya. Saya punya kawan itu di Sumatera. Macam mana? Entahlah. Ya, gitu. Hebat. Oke, Kai. Nah, jadi soal Kai. Baik ya. Nah, tapi kalau di sini getaran yang begitu banyak tadi kan ada HP bergetar ya kan? Badan menggigil, ada tadi drum ya dari siapa? Brandon tadi siapa? Kemudian ada tadi itu apa? Bel ya. Nah, itu kalau di sekarang yang kita pelajari itu getarannya lebih simpel ya anak-anak ya. Coba kita lihat sebentar ya. Jadi kita akan buat supaya
definisi dari getarannya lebih sederhana. Ya, coba kita lihat. Mana nih, kita hapus dulu ini. Clear aja gitu, clear ya. Nah, kalau kamu lihat di sini, coba dibaca bareng-bareng ya. Sekarang yang ada di rumah lah boleh coba open mic-nya semua. Di sini aja nih. Getaran dapat didefinisikan. Silakan yang di rumah dibuka mic-nya. Unmute semua, dibaca. Getaran dapat didefinisikan. 1, 2, 3. Getaran dapat didefinisikan Getaran dapat didefinisikan sebagai gerakan bolak-balik tetap. melalui satu titik tetap. Oke, thank you ya. Bagus sekali delay-nya kedengerannya. Oke, boleh di-mute lagi. Jadi, kalau kita lihat di sini, getaran itu dapat didefinisikan sebagai apa? Coba. Apa di sini? Yang di kelas boleh dibaca 1, 2, 3. Gerakan bolak-balik. Jadi harus ada gerakannya bolak-balik ya. Kalau HP gitu, bolak-balik kan? Kalau drum juga gitu kan, begitu ya. Nah, sekarang saya akan kasih contoh yang gerakan bolak-baliknya. Boleh, ini juga bisa nih. Ini ya. Ini berapa hari ini kayak panas ya. Pagi sekolah juga nggak dingin ya Pak Adri? Bener nggak? Kurang dingin ya. Pagi-pagi kurang dingin, biasanya mau kedinginan saya. Ya, jadi kalau kepanasan kan kita bisa gerakan bolak-balik kan ya ini kan. Nah, ini kan tadi titik tetap begitu kan. Nah, sekarang gerakan bolak-baliknya gimana? Kan ke sana ya kan? Ke sini ya kan? Sana ke sini. Jadi enak ya. Nah, ini kan getaran, betul ya. Gampang. Terus kalau kita misalnya mau pengen coba lagi ya. Coba kita main-main lah ya. Nah, ini juga sama ya. Ini anak-anak kita ada penggaris di sini. Ya. Coba kita main-main dulu lah. Ya. Ini kayaknya harus stop dulu nih. Tadi ya nggak kelihatan. Nah. Oke. Nah, thank you Pak Adri. Nah, ini kelihatannya sini ya anak-anak ya. Ini juga nih biar gede Tutup dulu. Biasa. Nah, anak-anak kita coba ya. Kita kan yang penting dia bolak-balik kan, ke bawah, ke atas, begitu kan? Nah, kita coba sini, kita coba ya. Gimana nih supaya kita mulai? Ya, tuh ya, coba kita lihat. Tuh nih. Ya, itu yang kayak ini getaran kayak, ngerti nggak kan? Bolak-balik tuh kayak. Tapi kalau di sini marah-marah. Ya. Tapi kami di rumah jangan gitu ya Pak. Nanti di rumah kalau lagi marah. Ya. Marah itu ya. Tapi kalau gini nggak bisa marah kalau gini. Nggak bunyi. Nggak marah kalau nanti di bab selanjutnya kita pelajari ya kenapa nggak kedengeran ya. Oke, ya. Yang paling penting getaran itu harus ada gerakan bolak-balik melalui titik seimbang. Nah, di percobaan kamu ya, nanti kamu yang hadir di sini tadi dikasih ini kali satu orang satu nih Pak. Nah, ya lihat ya anak-anak ya yang di rumah. Jadi Pak Adi akan kasih satu orang satu. Kita akan coba getarannya. Ya anak-anak ya, getarannya itu mengikuti yang ada di LPS. Oke? Ya biar kelihatan tuh ya. Nah kamu sudah dikasih tali di situ. Nah nanti kita kasih pinjam bebannya. Oke? Oke, buat yang di rumah boleh siapkan juga tali ya anak-anak semua yang di rumah. Halo, kamu juga tidak ketinggalan. Silakan siapkan sebuah tali yang panjangnya kira-kira 1 meter. Ya, tali seperti ini. Ya, anak-anaknya 1 meter silakan. Siapkan 1 meter, ya. Tali seperti ini.
Nah, terus kalau kamu nggak punya tali, boleh pakai benang, ya, benang buat jahit. Oke. Nah, bagaimana percobaannya? Saya akan jelaskan dulu, ya. Ya. Jadi kalau kamu lihat ini kan gini, nah di sini tadi talinya itu digantungkan si murnya di sini ya, diikatkan. Gini. Oke? Diikatkan ya. Dia talinya rada panjang begitu, bisa diatur panjang-panjang. Nah, biar gampang melakukan percobaannya, jadi nanti ini ditalikan ke sini ya. Nah, saya mau coba ukur saja langsung ya. Jadi panjang talinya itu saya bikin dulu yang 50 cm sini. Oke. Kelihatan nggak anak-anak sini ya? Kelihatan dong. Kelihatan ya? Tuh, ini kurang ya. Nah, kelihatan ya? Nah, digantung kan gitu kan? Nah. Oke, kelihatan ya? Ini 50 cm begitu. Nah, kalau kamu di rumah punya seperti ini, mur, ini bisa diatur-atur anak-anak ya. Nah, gitu, bisa diatur-atur nih. Jadi kalau misalnya pengen lebih banyak, tinggal dijatuhkannya, jadi 2, ya, jadi 3. Oke, sip ya. Jadi prinsipnya begini. Oke. Nah, tadi kan getaran itu gerakannya harus gimana? Harus bolak-balik ya. Jadi tinggal kita kasih ayunan ke sini, misalnya gitu kan, 1, 2, 3, begitu ya. Satu getaran itu begitu ya. Begitu kan? Lihatin. 1. Paham anak-anak? Nah, supaya kerja kita itu tidak mubasir alias tidak membuang tempo, saya kembali dulu ke laporan yang kamu miliki ya. Nah, coba lihat di sini anak-anak ada, lengkapilah data-data pada tabel. Jadi di sini kamu tambahkan ya menggunakan panjang yang di sini adalah 0,5 meter. Ya, boleh ditambah dulu ya. Kalau yang di kelas berarti ditulis di kertas. Kalau yang di rumah bisa langsung dikerjakan di laporan, ya. Jadi kita akan gunakan yang ini adalah yang 50 cm atau 0,5 gitu. Ya, gitu kira-kira. Oke. Sudah ngerti ya? Nah, nanti ini kan percobaan ke-1. Nanti yang keduanya kamu perpendek ini jadi 0,3. Itu ya. Nanti yang ketiga kalinya kamu bikin dia menjadi 0,1. Ngerti ya anak-anak ya? Nah, kita mau kan perintahnya itu membuat 10 ayunan kan? 10 ayunan. Nah, itu waktunya berapa lama? Ya, berarti kita perlu apa? Stopwatch. Ya. Gwen, ada stopwatch. Gwen di situ kan? Gwen yang punya stopwatch ya? Saya juga punya stopwatch, tapi kan kayaknya Gwen agak ini ya. Agak apa ya? Agak antusias itu dari tadi ya. Jadi saya senang ya. Gwen siap ya Gwen ya? Nanti pas kehitungan ketiga nanti kasih tahu ya. Oh nggak apa-apa. Ya. Ya nanti kan 1, 2, 3 ini mengayun, Gwen start. Siap Gwen? Oke anak-anak ya, saya dibantu Gwen nih. Saya stop share dulu aja. Oke Gwen. Gwen, biar ke film di sini Gwen, berdirinya Gwen. Ih, ke film dong ya Gwen ya. Gwen sini Gwen. Oke. Nah, kurang Gwen, sini Gwen. Tapi harus jauh-jauh Gwen, nanti ya di sini. Sini Gwen. Nah, kita bisa lihat di sini. Ada? Oke. Ya betul, Gwen itu stopwatch mesti pakai film juga. Gwen tapi kena tiang Gwen, stopwatchnya Gwen. Ini yang ada. Nah ya Bang. Sudah siap Gwen? Anak-anak di rumah siap ya? Yang di kelas siap ya? 3, 2,
Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop, Ben. Nah. Ben, berapa detik, Ben? Ya, 14, aduh itu mah 03 kali ya. Oh, 14,3. Oke. 14,3 detik. Ben, ya. Sekali lagi, Ben. Sekali lagi anak-anak ya. Untuk yang 50 cm. Ben udah tambah ngerti dong ya. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beda 1 detik. Oke, nggak apa-apa. 15 ya. 15,3 detik. Ben, silahkan duduk. Terima kasih ya Ben ya. Nah, gitu anak-anak ya. Sudah ngerti semua? Jadi sekarang kita akan coba balik lagi ya. Ulang ini sebentar terus. Tadi yang di sini mana tadi anak-anak semua? Ini yang 0,5 ya anak ya. Bedanya bisa 1 detik tadi ya. Nggak apa-apa saya pakai yang pertama saja misalnya 14,3. Ngerti anak-anak semua? Theo ngerti ya? Theodor ngerti ya? Oke. Kenneth ngerti ya? Ngerti. Nah sekarang bagaimana nyari periodenya? Karena tadi di sini kan 10 ayunan, berarti ini tinggal dibagi 10. Jadi berapa dong periodenya? Ruli berapa periodenya kalau ngikutin data ini? Lupa. Ya Ruli? Oke. Jadi kan ini 10 ayunan tadi kan? Nah kalau periode itu ngitungnya 1 ayunan. Tadi, oh iya 10 ayunan. Ya kan ini kan 10 ayunan. Kalau ini periode itu 1 ayunan. Jadi berapa dong waktunya? Bagi 10 kah? Iya betul. 14. Kalau dibagi 10 jadi berapa ini? 1,43. Ya, thank you ya Ruli ya. Kamu betul ya. Nah, oke anak-anak. Kalau sudah tahu periodenya, kita bisa ngitung percepatan gravitasinya. Kan ini tuh kalau kita jatuhkan begini kan, kalau kita lepaskan, dia kan jatuh ke bawah ya. Betul ya? Kenapa dia jatuh ke bawah? Karena ada tarikan bumi kan, betul ya? Ini juga sama kan? Maaf ya. Kenapa jatuh ke bawah? Karena ada gravitasi kan? Nah, kita bisa hitung berapa gravitasinya itu tarikannya. Oke? Cara ngitungnya gini ya, anak-anak. Silakan boleh tolong dihitungkan. Nanti kasih tahu ke saya jawabannya ya. 4, yang ini ya, gunakan yang ini ya. 4 dikali, nah Pi-nya tadi berapa? 3,14. Boleh pakai kalkulator saja. Oke. Nah ya, terus kamu kuadratkan ya. Nah, terus dikali L-nya tadi ini L ya. L-nya itu berarti 0,5. Oke. Lalu dibagi lagi dengan yang tadi waktunya ini. 1,43. 1,43. Sip. Coba yang ada di kelas tolong dihitungkan dengan kalkulator. Ini hasilnya berapa? Yang ada di rumah juga hitungkan ya dengan kalkulator. Nanti kalau udah ketemu kasih tahu. Pak Adi, punten ini kira-kira berapa nih ya hasilnya? Supaya kita ada gambaran lah sedikit ya percobaan kita ini ya. 9,6 Pak, percepatan gravitasinya. Oke, itu siapa itu? Bianca itu? Iya Pak. Oke, 9,6 ya. Oke, nggak apa-apa, saya tulis dulu aja. Ini perhitungan Bianca, saya nunggu juga Pak Adi soalnya. 9,6. 9,6. Ini kalau benar itu hasil perhitungannya ini ya. Sebentar ya, kita akan cek dicek Bianca semua. 9,6 ya.
Thank you ya Bianca ya, thank you ya Pak Adri ya. Jadi hitungan Bianca dengan hitungan Pak Adri ternyata sama 9,6. Berarti di percobaan ke-1 ini kita dapat 9,6. Nah, data dari dunia ya menunjukkan bahwa gravitasi bumi kita ini ya, kata data yang ada di buku ya, di buku textbook gitu, itu memang antara segini, bisa 9,6 bahkan bisa sampai 10. Ya. Nah, beda-beda soalnya kan bumi kita tuh ada yang di khatulistiwa, ada yang di kutub, betul ya? Nah, itu memang beda-beda. Jadi kalau di kutub memang lebih gede gravitasinya, ya. Tapi di khatulistiwa lebih kecil. Jadi ini percobaan, kalau kamu melakukan percobaan ini lumayan, ya. Ini cobaan jadi bagus. Karena hasil percobaan kamu mendekati dengan yang ada di textbook. Ngerti anak-anak semua? Ngerti ya? Nah, silakan kamu lanjutkan percobaannya, atau Pak Adi akan menambahkan dulu, silakan Pak Adi. Oke, thank you Pak Adri. Jadi kalau tidak ada, kamu lanjutkan dengan panjang yang 0,3. Ya, silakan dicari waktunya berapa. Kemudian yang 10 cm, kamu juga cari waktunya berapa. Dan lanjutkan sampai ke analisis dan pertanyaannya ya. Kalau ada pertanyaan, anak-anak boleh ditanyakan sekarang. Silakan. Pak, saya punya tali rafia itu masih nggak apa-apa. Oke, yang nanya siapa nih? Jonathan. Jonathan? Iya. Ya, gimana Jo? Punyanya tali rafia. Tali rafia. Nah, kalau tali rafia itu kan dia kurang lentur ya Jo ya? Betul Jo? Nah, kalau kurang lentur, kamu bebannya nggak boleh mur Jo. Kamu ganti aja dengan beban yang lebih berat. Kamu punya apa di rumah? Batu bata punya? Iya punya sih. Nah, gantungkan saja batu bata Jo ya. Lalu ininya Jo, jangan terlalu pendek kali Jo ya. Jadi kalau di sini tadi 50 cm ya Jo ya. Ya. Kamu pakai 1 meter Jo. Oh, 1 meter. Ya. 1 meter, kemudian kamu gantilah menjadi 80 cm ya Jo. 1 meter 60 cm gitu. Oke, gitu ya Jo ya kira-kira ya. Oke. Karena talinya rafia, bebannya batu bata ya. Sip Jo? Iya, sip. Oke, jangan lupa ya di foto dan di videokan ya. Nanti tinggal ditulis linknya di laporan. Sip Jo, thank you Jo. Ya, makasih Pak. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada silakan. Oke. Ya betul sekali Pak Adri itu ya. Oke, nah kelihatan ya, sini ada. Oke, nah kita akan bikin tadi berapa ya? 30 kan? Untuk pertama kali menuliskan jebakan tulis 30. Nah, ini 30. Yuk bikin ya sendiri ya. Cuma contoh aja. Ya. Contoh anak-anak ya, saya sih nggak mau bikin, kamu bikin sendiri ya kan bisa pinter semuanya benar. Nah, 30 ya. Ukur dulu. Nanti kalau perlu pengalis boleh. Nih, yo. Mana lagi? Nih. Ya. Yo. Oh, ada ya? Ada. Ya. Ini berapa ini? Satu, dua, tiga, nah gitu anak-anak yang di rumah, saya coba jadi di sekolah tidak
karena di kelas bukan di lab, jadi silakan juga bisa dilakukan. Yang ini 30 cm, silakan yang mau pakai atau mau bikin sendiri, bebas. Itu terlalu jauh. Jadi kamu pakai mana kan? Dan mungkin begini berapa? Kita cobain lagi. Ini terlalu jauh hasilnya 72. Ya tadi Pak Adi ngecek itu ya. Siapa tadi lupa saya? Jason ya, betul ya. Nah itu ternyata juga di titik ini anak-anak itu nggak boleh dipegang ya, kecuali tangan kamu diam. Nah, tangan juga sebenarnya nggak diam ya, pengen gitu ya. Ya, kalau kena Parkinson, tahu Parkinson? Ya, sakit semua. Nah, itu tangan pasti itu nggak benar percobaannya ya. Jadi harus diam dia. Baru nih kita diajukan kayak tadi. Nah kan bagus kan? Nggak usah pakai statif juga seperti yang ini anak-anak ya. Nah ini kan ada yang statif. Ya silakan kamu punya kreativitas, ya. Silakan berkreasi, ada kreativitas untuk melakukan percobaan. Oke, ada yang ingin ditanyakan, oke? Oke, ada yang mau ditanyakan, oke? Bisa, oke? Bisa, oke? Boleh? Ya? Ya, maksudnya sekarang, kamu bisa pakai yang sini, bisa sambil pencet. Ya, silakan. Rumusnya. Ini nih rumusnya. Ini. Kalau nggak, kamu bisa sambil bekerja sama. Oke? Oh, nggak kelihatan. Oke, siap. Rumus. G sama dengan 4Pi kuadrat L per X kuadrat. Nah, itu rumusnya sudah dituliskan di lembar kerja ya, jadi gampang ya, tinggal dilihat saja. Oke. Masih bisa tulisnya? Sudah tahu nggak tulis?